Rumah dinas. Ini adalah cerita tentang rumah yang dulu aku tinggali. Ayahku adalah seorang pekerja yang pekerjaannya mengharuskan untuk berpindah dari satu kota ke kota lain. Ketika aku SMP kelas 2, ayahku ditugaskan untuk pindah. Ayah diberikan rumah tinggal yang cukup luas. Kami sekeluarga pindah ke rumah itu. Ayah, ibu, kakak laki-lakiku, dan aku. Rumah tersebut memiliki 2 lantai. Di lantai 1 terdapat 2 buah kamar tidur dan sebuah ruang keluarga. Di lantai 2 terdapat 3 buah kamar. Selain itu terdapat sebuah taman yang cukup luas. Ibuku sempat menolak untuk tinggal di situ. Aku tidak tahu apa alasan ibu. Tapi ayahku tetap saja memaksa untuk tinggal di situ. Apalagi melihat aku dan kakak terlihat cukup senang melihat rumah itu. Ibuku tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dan akhirnya kami pun tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu tidur di lantai 1. Aku dan kakak tidur di lantai 2, sehingga ada 1 buah kamar kosong di setiap lantai. Pada awalnya kehidupan kami berjalan seperti biasa. Namun, lama-kelamaan kehidupan kami seperti mulai berubah. Kakakku saat itu duduk di bangku SMA kelas 2. Tidak sepertiku, kakak adalah seorang yang rajin dan tidak pernah bermasalah di sekolahnya. Namun setelah kami pindah, kakak menjadi mudah tersulut emosi. Aku tidak tahu apa ada hal yang telah terjadi di sekolahnya yang menyebabkan dia seperti itu. Tidak hanya kakakku, ayahku yang biasanya tenang dan tidak pernah sekalipun marah, kini tidak lagi seperti itu. Hingga suatu malam, ketika aku sedang menonton TV di kamarku, aku mendengar kakakku berteriak, "Berisik, aku lagi belajar!" Tidak lama aku mendengar kakakku turun, dan aku mulai mendengar dia sedang bertengkar dengan ayah. Itu adalah pertama kalinya aku melihat mereka berdua bertengkar. Ibuku hanya bisa menangis. Aku hanya bisa melihat mereka dari tangga. Ayahku berulang kali memaki kakakku, hingga kakakku mencoba melayangkan pukulan ke ayahku. Dan akhirnya malam itu menjadi pertengkaran yang sangat hebat, yang tidak dapat dihindari. Setelah malam itu, kakak dan ayah tidak lagi akur. Bahkan masalah kecil pun dapat membuat mereka bertengkar hebat. Pada akhir tahun di tahun yang sama ketika kami pindah, ayahku mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Ketika ayahku pulang dan berbaring di kamarnya, berulang kali ayah berkata bahwa ruangannya sangat dingin. Kami menyetel pendingin ruangan di temperatur 30 derajat.
Menurut kami itu sudah terlalu panas. Bahkan aku yakin ibu juga merasa kepanasan. Kami menyarankan agar ibu tidur di kamar lain untuk sementara hingga ayah benar-benar pulih. Namun ibu tidak mau dan tetap bersikeras untuk tidur dengan ayah di ruangan yang panas. Beberapa minggu berlalu, ayah sudah kembali bekerja. Suatu hari di hari Minggu, kakakku pergi ke sekolah untuk belajar di sekolah karena menurutnya rumah kami saat itu sangat berisik. Ayahku pergi dengan teman-teman kantornya. Saat itu hanya tinggal aku dan ibuku berdua. Kami sedang menonton TV di ruang keluarga. Aku mendengar seseorang membuka pintu kamar di lantai 2. "Loh, kakak udah pulang?" tanyaku kepada ibu. "Belum," jawab ibu sambil terus menonton program TV. Suara dari lantai 2 masih terdengar. Kali ini seperti seseorang yang sedang berjalan dengan perlahan. "Di atas ada orang. Ibu gak dengar suara langkah orang?" "Aneh ya," jawab ibu seolah tidak peduli. Aku kemudian mencari sesuatu yang dapat kujadikan senjata. Dan ketika aku hendak melihat ke atas, ibuku berkata, "Tiap hari kalau kalian gak ada, pasti ada suara itu." Saat itulah ibu mulai menceritakan bahwa setiap hari dia merasa sedang tidak sendirian. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa baginya. Sejak saat itu, aku berulang kali mendengar langkah kaki seseorang. Tapi aku tidak bisa terus mengeluh karena ibu yang paling sering berada di rumah sendirian. Jadi aku mulai membiasakan diri selama sesuatu itu tidak membahayakan nyawaku. Tapi tentu saja aku merasa penasaran. Suatu hari aku berkeliling ke sudut rumah. Aku membuka pintu kamar lantai 2 yang tidak terpakai. Tidak ada yang aneh, sama seperti saat aku datang. Hanya beberapa noda yang mungkin sudah tidak bisa dihilangkan. Di kamarku juga ada noda yang mirip seperti itu. Bahkan di kamar kakak. Kalau dipikir-pikir, seperti noda darah yang dilap dan mengering. Aku cukup menyesal memikirkan itu, karena hanya membuatku semakin takut. Aku melihat ke tembok dan pintu. Aku tidak pernah memperhatikan rumah itu secara detail. Noda itu ada di mana-mana. Di lantai, di tembok, dan di pintu. Di kamar itu ada noda yang hampir tersembunyi di bawah tempat tidur. Kalau tidak salah, itu adalah alasan kenapa aku dan kakakku tidak mau memilih kamar itu. Saat itu masih siang. Aku memberanikan diri mengintip ke bawah tempat tidur. Aku menyalakan senter dari handphoneku agar aku dapat melihat lebih jelas. Hampir seluruh lantai di bawah tempat tidur itu tertutup oleh noda. Bahkan di dindingnya, ada beberapa noda yang seperti bentuk telapak tangan dengan kelima jari. Sekejap ruangan itu terasa dingin.
Bulu kuduku berdiri. Aku segera berlari ke bawah menghampiri ibuku. "Bu, ada apa sama rumah ini?" "Mau gimana lagi? Emang mau pindah kemana?" jawab ibu dengan nada putus asa. "Kami harus terus tinggal hingga beberapa tahun. Lalu akhirnya ayahku kembali dipindah tugaskan, dan kami akhirnya pindah dari rumah itu. Ketika kami sudah pindah, ayah dan kakak kembali tenang. Ibuku juga terlihat lebih ceria. Kami lama tidak membicarakan rumah itu. Namun suatu ketika, saat kami sedang santai mengobrol, "Dulu tahu nggak, kalau aku belajar di kamar, aku selalu mendengar suara seorang anak yang sedang menangis terseduh-seduh. Tidak peduli saat itu siang hari atau malam hari. Awalnya aku pikir itu suara TV. Tapi ketika aku tahu suara itu bukan berasal dari mana-mana, aku tak mau berlama-lama berada di rumah. Sebenarnya saat itu aku juga terus mendengar suara tangis. Namun kupikir itu adalah suara kakak yang menangis. Jadi aku tidak pernah membahasnya dengan kakak karena aku takut itu hanya akan membuat kakak malu. Tapi kalau itu bukan suara tangis kakak, lalu suara tangis siapa? Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah itu? Aku yakin ayah juga mengalami hal-hal aneh saat di rumah itu.